Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di UH channel. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jangan lupa bahagia, jos. Jiwa orang-orang sehat semakin sedikit. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas di antara kisah dan sejarah, yang mana kisah dan sejarah ini diambil dari kutipan yang berjudul Kitab Kashifatul Qulub, karangan Asy-Syaikh Al-Imamul Ghazali. Dulu ada seorang ahli ibadah. Dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Tiap malam ia selalu kerjakan. Tiap malam ia tidak pernah putus dalam melaksanakan sholat tahajud. Dan di masa dulunya ia terkenal adalah orang yang abid, ahli ibadah. Siapakah? Dia adalah yang bernama Abdullah bin Hashim. Dulu ia terkenal orang yang tidak pernah sedikit pun jauh dari perintah Allah. Ia terkenal orang yang selalu taat melaksanakan perintah-perintah Allah. Salah satunya ia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Tiap malam ia selalu kerjakan sholat tahajud. Tiap malam ia selalu duduk manis di atas sajadah melaksanakan sholat tahajud. Tiap malam ia selalu bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat tahajud. Tetapi sayang, seribu sayang, sholat tahajudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kenapa? Ada sebuah kisahnya ketika pada malam itu Abdullah bin Hashim hendak ingin melaksanakan sholat tahajud, dan ia pergi ke belakang rumahnya. Kalau dulu terkenal sumur. Akhirnya ia sampai hendak ingin berwudu melaksanakan sholat tahajud. Baru sampai di sumur, ia dikagetkan oleh sosok seorang makhluk. Dan akhirnya Abdullah bin Hashim bertanya, "Siapakah engkau gerangan? Hei makhluk Allah?" Akhirnya menjawab, "Sesungguhnya aku adalah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala." "Untuk apa gerangan engkau kemari?" "Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari hamba-hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Akhirnya ia penasaran, ingin bertanya kepada malaikat tersebut. Ingin bertanya karena ia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat tersebut sedang memegang kitab tebal dan besar. Dan bertanya kembali, "Apakah yang engkau pegang itu?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kitab catatan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kembali lagi dalam hati dan pikirnya ingin bertanya, apakah dalam kitab itu ada namaku, tercantum dan tertera namaku, aku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ia memberanikan diri, "Hei malaikat, apakah di dalam kitab itu tertera namaku dan aku termasuk dan tergolong orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisakah aku melihatnya?" Dan akhirnya malaikat tersebut membuka kitab tersebut, dan dibulak-balik tidak ada yang namanya Abdullah bin Hashim. Tidak ada. Penasaran, kembali lagi bertanya dua kali, "Coba teliti sekali lagi engkau buka. Siapa tahu ada namaku lagi di situ yang tertinggal, yang tidak dibaca olehmu." Dibuka lagi oleh malaikat. Ketika itu dibuka, diteliti lagi, nggak ada. Malaikat tidak menemukan nama Abdullah bin Hashim. Akhirnya ia menangis meronta-ronta, hatta la yataman. Kenapa aku ini tidak termasuk orang, tidak termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
sedangkan aku tiap malam bertahun-tahun tidak pernah putus, tidak pernah tinggal melaksanakan sholat tahajud. Malaikat tahu kenapa ia tidak tergolong orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak tergolong dalam catatan buku malaikat tersebut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kata malaikat, ketahuilah kenapa engkau tidak tergolong orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Hashim bertanya, wahai malaikat, kenapa aku tidak tergolong orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah, ya, engkau diakui oleh kampung sekitar, oleh masyarakat sekitar, bahwasanya engkau adalah orang yang ahli ibadah, tidak pernah tinggal melaksanakan sholat tahajud, tidak pernah putus melaksanakan sholat tahajud. Tetapi itu hanya untuk dirimu. Engkau lupa bahwa tetanggamu, bahwa di antara samping-samping rumahmu, samping-samping jiran rumahmu ada yang sakit. Engkau tidak peduli, engkau tidak menjenguk, engkau tidak ada peduli sedikit pun terhadap orang yang sakit. Engkau sibuk dengan hablum minallah, sedangkan engkau tidak sibuk dengan hablum minan nas. Sedangkan lam yashkurin nas lam yashkurillah, tidak dikatakan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ia bisa bersyukur terhadap sesama makhluknya. Dan di sini menjadi salah satu kisah. Hayu kita sama-sama ambil ibrahnya, bahwasanya hubungan manusia ada 3. Yang pertama hablum minan nafsi, hubungan diri terhadap diri. Hablum minan nas, hubungan diri sesama manusia. Hablum minallah, hubungan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan, dan ini adalah kisah sejarah dalam kutipan kitab Kasyifatul Qulub karangan Syekh Al-Imamul Ghazali. Orang yang rajin sholat tahajudnya tiap malam, tidak pernah putus, tidak pernah tinggal, tapi sholat tersebut mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak tercatat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sabab ia mensolehkan diri tapi tak pandai mensolehkan sesama manusia. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu hikmah. Mau'idhah hasanah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.